Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita mau datang kepada Tuhan membawa korban pujian penyembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curangan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih hari-hari kami Engkau selalu menuntun langkah kami. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang berkumpul untuk beribadah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu ya Bapa. Urapi mulut bibirnya, supaya firman yang disampaikannya benar-benar berasal dari Tuhan. Dan firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan dan bisa mengubahkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, tim pemusik, tim multimedia, anak-anak tamborin, juga untuk aser kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu, supaya mereka juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka, supaya boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kuduskan juga sarana dan prasarana yang digunakan supaya menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu di dalam peribadahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini mari kita berikan hati kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sungguh dan sangat mengasihi kita. Kita akan nangkaikan pujian sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan buat kita. Kemanakah kita akan dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Dia selalu ada dan Dia selalu dekat dengan kita. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan yang sungguh benar-benar mulia dan berharga buat kita. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang kudus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang
untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi, yang kami hadapi, yang kami lalui, kami bisa bersama dengan Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Engkau, sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang melawat setiap kami yang ada di sini tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami ingin memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kami. Melalui apa yang kami punya. Sehingga kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sekali lagi. Ya, mari kita beri kanan, beri salam kanan kiri, depan belakang. Ya, kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena Dia adalah pelukis cakrawala. Dia yang menciptakan seluruh dunia. Dan Dia yang menciptakan kita sebagai kesayangan Tuhan.
buat Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah segalanya buat kita. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Silakan duduk. Tuhan Allah kita yang besar. Dan mari kita untuk selalu menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, yang akan menolong, menopang kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu, saya mau ya kita ingat kembali waktu kita mungkin dulu sekolah minggu. Pada saat refnya mari kita sama-sama itu ya, gunakan tangan kita, ratakan tanah yang bergelombang, timbun tanah ya. Ratakan tanah bergelombang,
dasar iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar iman, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah kita berhenti ya, kita harus selalu terus dan selalu untuk membangun iman kita. Ya, karena kita punya Tuhan Allah yang, ya sekali lagi kita punya Tuhan Allah itu yang sungguh luar biasa. Dan itu yang menjadi pilihan kita. Dia Tuhan yang sudah turun ke dunia, Dia yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Dan memberikan keselamatan buat kita. Sehingga kita tidak mau hidup seperti dulu lagi, tapi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk segala dosa.
selalu memberikan, kita akan naikkan pujian, satu pujian, ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang sudah mengubahkan hidup kita, kasih-Nya yang sudah menyembuhkan kita, kasih-Nya yang selalu ada buat kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Kasih menyelamatkan, Bukan sebagai hakim dunia, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. begitu besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkanku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus
Kami berterima kasih dan bersyukur padamu Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengampuni segala dosa dan salah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang berkorban untuk kami. Karena itu Tuhan, kalau pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara kami. Pertama kali Tuhan bilang, kami mau bilang ampuni segala dosa dan salah kami. Sucikan hati kepikiran kami, dan mari Tuhan, siapkan kami untuk bisa menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, baik pada kami yang berbicara maupun kami yang mendengar, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh betul-betul berasal dari Engkau. Dan bukan dari persiapan seorang manusia, bukan dari mulut bibir hamba-Mu ini, tapi sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Urapi kami semua Tuhan, dan Engkau berkuasalah atas hati kami dan atas ruangan ini, dan setiap kuasa gelap yang mencoba mencuri firman-Mu dari kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami siap mau mendengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya nggak bawa pointer, tadi minta tolong nanti multimedia untuk tampilkan ya, dikit buat saya ya. Boleh minta tolong multimedia? Pagi ini kita akan bicara mengenai sebuah tema dari gereja ini, bekerjalah selagi hari masih siang. Ayat yang kita ambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Minta tolong. Bisa? Sebentar, gangguan bukan pada saya katanya. Saya bacakan saja ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Ini gunanya bawa ginian supaya untuk darurat-darurat. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah dan lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Perikop yang kita baca ini sebetulnya cukup panjang, hampir 40 ayat. Ya, 40 ayat kira-kira, dan menariknya tidak banyak di dalam Injil, Perjanjian Baru, yang ada satu pasal isinya cuma satu perikop, enggak banyak. Tadi saya coba cek lagi khususnya buat kitab Yohanes, di luar pasal 9 ini hanya ada pasal 17 ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yang satu pasal isinya satu perikop. Jadi bisa dibayangkan ini termasuk yang penting ini yang kita mau bahas pagi hari ini. Karena gak banyak yang di dalam Alkitab, di dalam Injil maupun di dalam kitab Yohanes yang cuma ada satu pasal itu satu perikop. Dan ceritanya itu panjang banget. Ya, ini sudah bisa belum? Kalau sudah bisa tolong diklik aja. Ya, diklik terus aja. Sebetulnya di sana ada yang saya kasih garis bawah, ada yang kasih merah-merah supaya nanti kita jadi apa itu namanya poin-poin kita. Terus aja nggak apa-apa. Udah itu kok. Nah, ini cerita mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan atau mencelikkan mata orang yang buta, yang butanya sejak lahir. Kisahnya diawali ketika Yesus sedang jalan, terus kemudian dia lihat ada seorang yang buta sejak lahir dan jadi pengemis. Ya. Ini tanggapan murid-murid yang menarik ini. Murid-muridnya begitu lihat, tadi kita baca, begitu lihat itu dia langsung bilang gini, Rabi, ini orang buta dari lahir ini kenapa ya?
Apa karena dia berbuat dosa atau orang tuanya berbuat dosa? Ya. Pertanyaan ini sangat menarik dan seringkali kita pun juga punya pikiran kayak gitu. Kalau orang dilahirkan cacat, buta, atau apapun juga, kita cenderung pikir, jangan-jangan ini ada dosanya ini. Jangan-jangan papa mamanya ini ngelakuin dosa berat nih. Suka gitu? Ya? Atau kalau ada seorang yang sakit gak sembuh-sembuh, kita bilang, mungkin kamu ada dosanya loh, coba kamu lihat hatimu. Mungkin di masa yang lalu kamu bikin dosa yang kamu belum pernah akuin. Atau di PHK melulu, kalau usaha gagal melulu. Dan kita mulai mikir, jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang selama ini kamu belum pernah akuin sama Tuhan. Seringkali kita punya pikiran gitu. Secara manusia, otak kita itu kayak murid-murid ini. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya orang ini gagal, melulu ada masalah, melulu kita langsung pikir ini pasti ada dosanya. Menariknya, Yesus gak seperti itu. Tadi kita baca, Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang gak ada dosanya. Orang ini gak berdosa, orang tuanya juga gak berdosa. Ya, ini menjungkir balikkan konsep kita, konsep dunia bahwa kalau ada yang cacat, ada yang gagal, ada yang sakit gak sembuh-sembuh, itu pasti ada dosanya. Tuhan Yesus bilang gak ada. Malah Tuhan Yesus bilang ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam orang buta ini. Loh, ada sesuatu, ada tujuan yang Tuhan inginkan untuk orang buta ini. Artinya apa? Artinya daripada si murid-murid ini berdebat, diskusi dosanya ini orang apa, bu kamu nolong orang ini aja gitu loh. Daripada kita mikir nanya-nanya dosanya apa, Tuhan tunjukin, buat orang buta ini ada sesuatu yang kamu bisa lakukan. Kok kamu enggak lakukan? Dan itu yang Yesus lakukan setelah itu. Ya, tadi kita baca. Kemudian Yesus meludah, ya, terus kemudian bikin lumpur, lumpurnya ditaruh di matanya orang ini dan orang dibilang pergi ke Siloam. Bukan ke rumah sakit Siloam ya. Ke Siloam, kolam Siloam, basuh matamu dan kemudian balik sembuh. Ya. Itu yang dilakukan Yesus. Nah, dalam konteks seperti itu, setelah Yesus melakukan semua itu, Yesus kemudian bilang, ada pekerjaan yang diutus oleh Bapakku yang harus kita lakukan selagi masih siang. Itu yang konteksnya kira-kira. Ya. Nah, apa yang dilakukan dan ini kalau boleh diklik terus silahkan kok ya. Saya ngomong aja pokoknya. Kalian mau ngeklik kemana-mana terserah deh. Ya, tuh, udah lebih kan, udah dari tadi kan. Menariknya, Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Dan kalau kita baca nanti, wah kalau ini kecepatan ini, jangan marah gitu dong. Ini marah sama aku nih kelihatannya nih. Yang menariknya Yesus melakukan pada hari Sabat dan nanti ini jadi masalah buat orang Farisi. Buat Yesus gak masalah menyembuhin orang pada hari Sabat, tapi buat orang Farisi masalah. Nanti kita ceritain nanti ya. Ini apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini buat saya, yang saya sharing mau pagi ini, membawa kita pada dua pertanyaan besar. Nah sekarang boleh diklik dua-duanya. Ya. Yang pertama, apa sih yang pekerjaan yang ingin Tuhan lakukan buat kita? Ya kan dibilang kita harus melakukan pekerjaannya selagi masih siang, bukan? Pekerjaan apa? Itu satu. Yang kedua, kenapa selagi masih siang? Kan? Karena Tuhan bilang kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Jadi satu pekerjaannya itu apa, dan yang kedua kenapa harus masih siang. Itu yang kita belajar pagi ini. Menjawab pertanyaan yang pertama, saya rasa banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan. Kita bisa
berdoa, muji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, bersekutu seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu hubungannya semua vertikal. Untuk Tuhan. Sedangkan kalau kita baca tadi, itu bukan vertikal. Ya. Ayat 4a ketika Tuhan Yesus bilang kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang, itu didahului ayat 3b yang bilang ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam orang buta ini. Secara spesifik Tuhan bilang pekerjaan Allah untuk orang yang buta ini. Jadi hubungannya bukan sama Tuhan, tapi hubungannya sama orang lain. Dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan, pekerjaan Allah yang Tuhan ingin lakukan buat kita selagi masih siang. Ngerti maksud saya? Ini kelihatannya wajahnya kok kayak menakuti saya gitu, kayak bingung-bingung gitu loh. Ngerti nggak kira-kira? Ya, jadi ini bukan yang Tuhan inginkan, bukan pekerjaan yang terkait sama Dia, bukan datang ke gereja ini, bukan ikut konsel, bukan, ya, bukan berdoa, bukan itu yang Tuhan bilang ketika bilang bekerja selagi hari masih siang itu, bukan itu, bukan dengan hubungannya kita dengan Tuhan, bukan, tapi hubungan kita dengan orang lain, itu konteksnya. Udah ngerti? Kalau belum ngerti saya berhenti aja nih. Udah ngerti ya? Nah, apa kemudian dalam konteks orang lain ini yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita bisa menolong, membantu atau melayani orang lain. Tuh, ya. Gimana? Ya. Yesus melakukan itu. Ketika muridnya lagi saya bilang lagi berdebat, ya. Ini kecepatan lagi nih, jangan cepet-cepet dulu, Pak. Mohon, Pak. Please. Kliknya satu-satu. Yang pertama tadi, yang menolong tadi, Mohon maaf. Ya. Yesus melakukan apa yang dia lakukan, muridnya berdebat, dia sembuhkan orang buta ini, tadi saya bilang, walaupun hari Sabat. Dan itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu membantu, menolong, melayani orang lain. Dan begitu banyak orang di luar sana, di sekitar kita yang butuh bantuan. Karena jangan tutup mata hati kita, jangan tutup telinga kita. Ada begitu banyak orang sedang membutuhkan pertolongan kita. Gimana cara kita nolong? Paling gampang ya. Gak usah keluar duit lah. Dengerin keluh kesah orang aja. Ada banyak loh orang itu cuma pingin didengarkan keluh kesahnya. Enggak perlu dibantu. Dia mau curhat tok. Ya. Nanti saya cerita. Atau yang kedua, doain orang itu. Enggak keluar duit juga kok. Ya kan? Dengerin atau doain. Masalahnya, kita sering enggak sabar bukan? Enggak punya waktu untuk dengerin orang bukan? Ya, ngapain dengerin orang keluh kesah kayak gitu? Curhat gitu. Ya kan? Atau lebih parah lagi, kita janji, ya udah untuk memotong keluh kesahnya, udah. Gua ngertilah masalah lu, gua doain deh lu. Gitu kan? Padahal kita sudah gak mau dengerin lagi kan sebetulnya. Parahnya lagi udah janji doain, didoain gak? Kagak. Saya kemarin di satu gereja saya bilang, kalau ada orang yang bilang saya doakan kamu, percayalah 90% dia tidak mendoakan kamu. Percayalah. Dia lupa sampai rumah nanti. Kalau dia mau doain saat itu juga. Gak usah nanti. Ngerti maksud saya? Dan itu yang saya lakukan. Saya punya teman jalan pagi. Ya. Bagian intinya itu 3 orang cuman. 3 orang. Nah 3 ini sama-sama anak Tuhan. Dan itu yang kami lakukan. Kalau kami jalan pagi, kita gak sekedar jalan pagi. Kita tanya, bro, kamu lagi ada masalah apa? Apa yang kita perlu doakan. Dan sambil jalan, kita itu sharing. Sambil jalan pagi loh nih. Sekarang grupnya jadi 6 orang. Dari 3 orang jadi 6 orang. Ya. Kita doa sambil itu. Dan kemudian kalau ada masalah, gak nunggu. Teman saya baru aja mau beberapa waktu yang lalu tuh gelisah mengenai anaknya. Karena anaknya mau sekolah di luar negeri. Anaknya 1 lagi cari kerja. Jadi apa yang kita lakukan? Yuk kita doa. Sambil jalan pagi, saya doakan dia. Kita doain. Saya juga pernah lagi punya masalah, saya cerita sama mereka. Aku lagi punya masalah di kantor nih. Oh iya dulu, yuk kita doain. Sambil jalan pagi, saya dipegang pundak saya didoain. Enak bukan?
cuma dengerin dan mendoakan. Dan tidak perlu janji-janji, saat itu juga dilakukan. Kalau habis jalan pagi, biasanya kita ngafe, minum kopi atau makan makanan kecil. Yang kita bicarakan apa? Sharing lagi. Sampai istri saya bilang, terus waktu sharing kita doa. Istri saya bilang, kalian tuh ya, apa enggak, kan dulu 3 orang oke lah kalian doa-doa di tempat kayak gitu. Tapi sekarang 6 orang kan, mereka belum tentu enak. Saya bilang, gua kasih tahu lu ya, yang 6 orang itu terakhir 1 orang anggota masuk. Waktu pertama kali kita doa, enggak ikut doa. Minggu lalu, ketika kita berkumpul 6 orang, kita doa, dia bilang ini. Tuh, orang Katolik kan ternyata dia selama ini, kita kan enggak tahu kan. Dia ternyata berdoa kok. Karena kita lihat, kita doain, mereka jadi berdoa. Sih, gampang ya? Enggak keluar duit, cuma keluar mulut kan? Satunya keluar telinga. So pertama, dengerin dan doain. Atau, kalau kita punya tenaga, punya waktu, punya dana juga mungkin, turun tangan, tolong orang ini. Tolong orang ini, kalau lagi masalah. Saya nggak tahu sekitar kalian tuh ada masalah apa, tapi kalau kalian bisa, tolong. Dan itu yang terjadi. Salah satu teman saya, yang saya tadi bilang tim inti tadi 3 orang tadi, awalnya tuh kita nggak deket loh. Ada satu yang saya tuh nggak deket. Istri saya deket sama istrinya, tapi saya nggak deket. Kenapa bisa deket? Saya kasih tahu. Anaknya di luar negeri, dan ini saya baru tahu setelah dia sharing kemudian, bukan pada waktu itu. Anaknya di luar negeri, lagi jalan, jatuh, kakinya patah. Ya, harus masuk rumah sakit, mereka harus datang ke sana untuk merawat dia. Pada waktu itu, sekali lagi, ini saya baru tahu setelahnya. Ternyata mereka nggak punya duit untuk anak ini. Mereka lagi punya masalah keuangan. Jadi anak ini bisa dioperasi karena puji Tuhan punya asuransi karena dia lagi sekolah. Tapi untuk nungguin anak ini, mereka kan harus sewa apartemen atau di hotel. Nggak punya duit ternyata. Pada waktu itu di tengah kami itu belum terlalu dekat, saya sama istri bilang, mau nggak pakai tempat apartemen kami. Maksudnya gini, karena anak saya itu yang satu baru aja pulang dari sana, jadi satu kamar itu kosong. Satu kamar dipakai anak saya, kamu pakai aja selama kamu mau. Padahal kami nggak terlalu dekat. Beberapa waktu kemudian ketika anak ini sembuh, dia bilang sama saya, bro, kalau nggak ada lu bro, gua terus terang aja nggak tahu waktu itu gimana. Gua nggak punya duit bro, mau ke sana aja nggak bisa bro. Tapi kok kalian bisa nawarin seperti itu, gua juga nggak tahu bro. Aku bilang, gue juga nggak tahu. Tuhan kasih impresi kepada saya nggak berani sekarang, saya nggak berani bilang Tuhan kasih tahu saya nggak. Tuhan kasih impresi pada kami berdua untuk menawarkan itu. Ketika mereka bilang, kami harus bayar berapa? Nggak usah bayar. Tadi saya bilang, dan sekarang kami jadi dekat karena itu. Jadi kalau memang punya waktu, punya tenaga, punya daya, punya uang, bantulah mereka. Itu yang pertama. Pekerjaan Tuhan inginkan adalah menolong atau melayani orang. Ini jam berapa ini nanti takutnya saya kelamaan nanti. Saya nanti dipelototin sama Pak Walman nanti. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah, boleh diklik sekarang. Kita harus memberitakan Injil. Yesus, nanti kita tidak baca, ya. Setelah menyembuhkan ini Yesus ngilang. Orang ini ditanyai sama banyak orang. Lu kan yang sejak lahir buta kan? Kenapa bisa sembuh? Akhirnya dibawa ke orang Farisi. Nah itu tadi saya bilang, orang Farisi bukan mempermasalahkan kenapa orang ini sembuh, tapi kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Loh lah kurang ajar kan ini orang. Seharusnya kan sebetulnya bersyukur, berpuji Tuhan orang ini yang sejak lahir buta bisa sembuh. Ini diinterogasi gara-gara disembuhkan pada hari Sabat. Orang Farisi, kita jangan kayak orang Farisi ya. Itu aja. Dan Yesus setelah itu akhirnya nih orang bilang, gue tuh heran sama lu ya, sama orang Farisi ini. Lu bilang orang itu berdosa. Seumur hidup di dalam Alkitab, bukan di Alkitab, di kitab Taurat dan Nabi-Nabi gak ada tuh orang berdosa yang doanya didengerin sama Tuhan. Orang Farisi mengaminkan apa yang dikatain murid-muridnya.
murid Yesus. Nah, lu baru disembuhkan. Lu tuh kan lahir dalam dosa. Kok mau ngajarin kita yang orang-orang Farisi? Sih? Makanya jangan jadi orang Farisi. Ya. Jangan banyak pengetahuan firman Tuhan tapi nggak diterapkan. Ya. Akhirnya orang Farisi ini buat tuh apa ya, Joan? Nggak tahu apa yang dilakukan lah, pokoknya gitu. Yaudahlah, lu pergi aja sana dah. Gitu. Pergi dan ketemu Tuhan Yesus. Ini saya ceritain ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu percaya nggak sama anak manusia? Ayat 35, 36. Klik. Nah, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir oleh mereka, kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau pada anak manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kemudian ayat 38 please. Lagi, ayat 37 nih. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Tuhan Yesus itu enggak banyak loh menampilkan diri, menyatakan dirinya siapa dia. Tidak ke banyak orang. Ya. Salah satunya kepada perempuan Samaria di tepi sumur itu. Dia menyatakan dirinya. Ya. Dan satu lagi ke orang ini. Yang namanya di Alkitab juga enggak disebut. Tapi Tuhan bilang, akulah dia. Akulah dia. Dan seperti perempuan Samaria, orang ini kemudian bilang, aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembah. Yesus nginjili ini orang loh. Dia menyatakan dirinya. Kewajiban kita, pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan juga sama. Dia ingin kita memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar. Dan begitu banyak orang belum pernah terima Kristus, belum pernah percaya Tuhan, dan mereka pingin dengar Injil. Kita pernah ngomong gak mengenai Tuhan Yesus pada mereka? Kita pernah gak cerita mengenai Tuhan Yesus sama mereka? Atau kalau kita ngomong-ngomong ya gitu-gitu aja, makanya tadi saya bilang jalan pagi buat kami bukan sekedar jalan pagi. Itu ada waktu di mana kita juga sharing, ngomong. Kita pernah nggak ngomong mengenai Tuhan Yesus? Kemudian satu yang saya lihat, tolong Roma 10 ayat 14. Klik. Baru agak gedean baru keluar kata. Nah, Roma 10 ayat 14 bilang gini, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Gimana orang bisa berseru Tuhan kalau mereka nggak percaya sama Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka bisa dengar tentang Tuhan jika nggak ada yang memberitakannya? Jika nggak ada yang pernah ngomong mengenai Tuhan, gimana mereka bisa dengar? Ya kita ini seharusnya yang ngomong mengenai firman Tuhan pada mereka. Ngomong mengenai Tuhan Yesus pada mereka. Tapi seringkali mulut kita kekunci bukan? Kita ngomong yang lain-lain tapi tidak pernah ngomong soal Tuhan Yesus. Tolong klik lagi. Nah, saya mau cerita mengenai satu orang ini. Ini luar biasa. Ini dulunya seorang muslim. Ya. Tinggal di satu negara muslim. Kuwait. Di sana dia dididik luar biasa mengenai Islam. Akhirnya keluarganya imigrasi ke Amerika. Dan di sanalah dia mulai punya masalah, mulai punya pergumulan-pergumulan, dan ketika dia kerja, dia stres, dia down, dia mulai gelisah dalam hidupnya. Kenapa? Karena di tempat sana dulu dia diajarin begini, di sini berbeda, dan dia merasa ditekan. Sampai salah satu temannya suatu hari cuma bilang gini, mau ikut ke gereja enggak? Sama saya, aku lihat kamu lagi punya masalah, lagi gelisah, mau ikut ke gereja enggak? Enggak apa-apa, ikut aja. Loh, tapi aku muslim, enggak apa-apa, ikut aja. Di gereja, dia diterima dengan luar biasa, bahkan mereka sangat welcome terhadap orang ini, dan mulai bicara mengenai Tuhan Yesus pada orang ini. Orang ini akhirnya terima Tuhan Yesus, dan ganti namanya dari itu Safia, jadi Sofia. Tapi yang saya mau bilang adalah
Orang ini bisa terima Tuhan Yesus gara-gara ada sebuah ajakan yang cuma bilang, ayo ke gereja. Dan orang ini terima Tuhan Yesus karena ada orang-orang di gereja yang mau welcome dia. Yang mau menerima dia. Saya adalah produk orang seperti itu. Kalau tidak ada sepupu saya yang bilang sama saya, ayo ke gereja. Saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini hari ini. Ajakan yang sangat sederhana, ayo ke gereja. Saya waktu itu enggak mau, kenapa? Waktu kecil itu waktunya nonton film kartun, TVRI. Ya Pak Balman masih sempat nonton film kartun TVRI enggak Pak? Nah tuh waktunya nonton, ini suruh ke gereja, nehi. Sepupu saya bilang, kalau kamu enggak mau ke gereja, pendetaku tak suruh ke rumahmu, silakan enggak. Dia ancam, saking begitu bersemangatnya dia untuk ngajak ke gereja, dan saya ke gereja. Dan di sanalah saya bertemu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah kalau kalian enggak ngajak teman-teman sekitar kalian, orang-orang kalian tidak pernah ngomong mengenai Tuhan Yesus, atau setidaknya ayo ke gereja, ayo ke komplek, enggak seperti itu. Ya siapa yang kamu akan terima Tuhan Yesus? Roma 10:14 bilang enggak akan mereka datang kalau tidak ada yang memberitahu. Tadi saya ketika ke sini saya membaca cerita mengenai Paulus. Tahu kan Paulus? Ya, dahulunya Saulus dari Paulus, ya. Dia menerima Tuhan Yesus dengan luar biasa karena ada ketemu sama Tuhan. Tapi ini yang penting. Ketika dia masuk ke gereja, ada seorang yang bernama Barnabas. Dia mau ditolak di gereja, tapi ada seorang yang bernama Barnabas yang meyakinkan bahwa Paulus sudah bertobat. Ada orang-orang yang welcome di gereja dan menolong Paulus. Kalau enggak, Paulus enggak jadi rasul. So, satu, beritain Injil. Dua, terima orang-orang di gereja. Jangan kayak ceritanya Mahatma Gandhi. Ketika mau ke gereja, ditolak sama orang-orang kulit putih. Dan akhirnya dia tidak menjadi orang Kristen. Walaupun dia bilang, aku tuh mengagumi Yesus Kristus. Tapi aku tidak mengagumi sama sekali orang-orang Kristen. Mungkin di antara kita kemudian bilang, waduh aku gak siap untuk bacain cerita mengenai Tuhan Yesus. Waduh aku gak bisa ngomong, aku gak berani ngomong. Tolong diklik lagi. Satu lagi. Nah, 2 ayat ini. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada semua makhluk. Disuruh sama Tuhan kita ini, kok masih ngeyel? Yang nyuruh Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk bilang kita gak bisa. Apalagi 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman siap sedia enggak atau tidak. Baik waktunya atau tidak baik waktunya. Nyatakan. Kalau ada waktunya Tuhan, siap sedia untuk cerita mengenai Tuhan Yesus. Salah satu tante dari istri saya, anaknya pada suatu waktu sakit. Dan ada tumor besar di perutnya. Mau dioperasi. Tante ini datang ke Jakarta karena dia dari Solo dan malam itu berdoa. Ceritanya mau berdoa untuk anaknya ini. Tapi enggak tahu gimana, dia cerita panjang lebar, tiba-tiba ada impresi di hati saya harus cerita mengenai Tuhan Yesus ke dia. Dan saya hari itu, malam itu, saya nginjili dia. Saya itu jarang banget tengah malam nginjilin orang, hampir enggak pernah. Dan saya itu biasanya jam segitu udah tidur. Tapi ini yang saya bilang, ini kesempatan yang Tuhan bilang. Dan Tuhan bilang, beritakan firman, siap sedialah. Dan saya malam itu harus siap sedia. Dan saya injili dia. Dan dia terima Tuhan Yesus malam itu. Besok paginya sebelum dia berangkat, dia bangun, saya mau ke kantor, dia bilang, terima kasih ya. Sudah cerita mengenai Tuhan Yesus. Semalam saya tidur dengan nyenyak. Dan itu tidur ternyenyak saya selama bertahun-tahun. Coba kalau malam itu saya cuma doa buat anaknya. Tidak mau memberitakan Injil. So Bapak Ibu, waktunya buat kita untuk memberitakan Injil. Ya, itu yang kita harus lakukan. 1, nolong orang. 2, beritain Injil. Jelas ya? Sekarang pertanyaan kedua.
Yang kedua adalah kenapa Tuhan bilang kita harus memberitakan, harus melakukan pekerjaan dia selagi masih siang. Dulu sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini ada di ayat berikutnya. Karena Tuhan bilang akan tiba malam ketika orang gak bisa kerja. Pada waktu itu, zamannya Tuhan Yesus, orang kalau malam gak kerja. Kecuali yang jaga domba kali ya, yang lain gak kerja. Sekarang banyak yang kerja pada malam. Tapi poinnya adalah, kerjalah ketika siang, karena itu waktunya orang kerja. Jangan ketinggalan, gitu loh. Waktu saya kecil tuh kalau waktu libur, saya tuh paling senang, karena bisa bangun siang. Tapi karena mami papi saya itu buka toko, jam 7 tuh harus buka toko. Dan kadang setengah 7 pagi udah buka. Jadi lebih pagi dari saya pergi ke sekolah. Saya mau tidur gak bisa. Dibangunin sama mami saya, bangun. Ngapain Mi? Kan aku libur. Iya kamu libur, sekolah kan? Kerja. Jaga toko. Ya gak jadi deh. Kenapa? Loh jangan telat bangun, nanti kesiangan langganan pergi. Bilang gitu katanya. Saya belajar dari sana, itu yang dibilang Tuhan Yesus. Jangan kemalaman, mumpung masih siang kerja. Karena ada waktu di mana kemudian kita sudah gak bisa kerja. Kapan itu waktu itu gak bisa kerja? Ada 2 waktu itu kenapa gak bisa kerja. Yang pertama, karena sudah terlambat, tolong diklik lagi boleh. Sudah telat. Waktunya sudah habis. Telat buat siapa? Telat buat kita pertama. Kenapa? Ya, kita tuh pingin banget bantu orang, kita pingin banget nolong orang, kita pingin banget untuk menginjili orang, tapi kita sudah nggak bisa, atau kita sudah nggak mampu. Kenapa? Mungkin karena kita jatuh sakit amit-amit. Mungkin kita nggak punya waktu lagi karena terlalu sibuk dengan kerjaan atau bisnis kita. Mungkin karena kita pindah tempat sehingga nggak bisa lagi deket sama itu orang. Dan amit-amit mungkin kita sudah mati, sudah meninggal. Waktunya habis, telat, sudah nggak bisa. Akibatnya apa yang kita mau tolong untuk orang itu, apa yang kita mau injili orang itu sudah nggak bisa lagi. Karena itu lakuin selama kita masih bisa. Itu yang dibilangkan lakuin selama masih siang. Suatu hari di masa yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya itu lagi pulang nyetir dari main golf. Di tengah jalan, tiba-tiba saya itu punya impresi untuk telepon satu orang. Saya nggak tahu. Saya nggak bilang Tuhan bilang, Gun, telepon orang itu ya enggak, saya nggak bilang gitu. Tapi impresi saya bilang, telepon orang itu. Dan saya telepon sambil nyetir. Pakai don't worry, nggak gini kok. Pakai speaker kok. Ya. Saya telepon, saya bilang saya nggak tahu kenapa saya harus telepon kamu ada apa? Tiba-tiba orang ini cerita masalahnya. Itu tadi makanya saya bilang, dengerin aja tuh orang cerita, doain. Dan hari itu saya dengerin ceritanya di dalam mobil ketika lagi nyetir dan dia doain itu. Saya doain itu. Dan orang itu bersyukur. Thank you ya. Aku juga gak ngerti kok tiba-tiba kamu tahu masalahku ya. Aku gak tahu kok. Tuhan kasih impresi aku untuk telepon kamu. Dan aku lakukan. Mumpung aku masih bisa. Ada satu teman lagi saya. Gak tahu gimana. Saya sama istri saya bilang, ini kok rasanya kita harus bantu tuh orang ya. Coba kita kirim uang ya sama dia ya. Saya kirim uang. Setelah itu saya kasih tahu, ini aku kirim uang kamu. Dia telepon saya, dia nangis, dia bilang, kok kamu tahu? Ini betul-betul waktu yang tepat, aku lagi butuh duit. So, itu yang saya bilang. Kalau saya nggak dengerin suara tadi, impresi tadi, telat udahan. Mungkin saya nggak punya waktu untuk nolong 2 orang ini. Karena itu kalau masih ada waktu, cepat lakuin. Kenapa? Yang kedua adalah telatnya buat orang itu, bukan buat kita juga. Buat orang itu juga bisa telat. Kenapa? Orang itu juga bisa pindah kerja, orang itu terlalu sibuk, orang itu sakit, atau orang itu juga sudah mati. Gak bisa lagi kita tolong. Karena itu lakuin selama masih ada waktu. Kalau orang itu sudah gak ada, kita gak bisa jangkau, yang ada cuma penyesalan. Aduh, tahu gitu kita tolong ya tuh orang ya. Tahu gitu, aduh kasihan ya tuh orang ya.
Cuma penyesalan, sama seperti kalau kita menyesali, kalau orang terkasih kita dipanggil Tuhan. Dan kita belum merasa belum mengasihi ini orang. Yang ada cuma penyesalan. Aduh, kalau Tuhan kasih waktu aja, aku akan lebih banyak ngerawat papaku, mamaku. Kalau aku dikasih waktu banyak aja, aku akan lebih mengasihi istriku, suamiku. Kalau aku kasih waktu banyak aja, aku mungkin gak cerewet sama suamiku. Kalau aku dikasih waktu lebih banyak lagi aja, mungkin aku gak suka kasar sama istriku. Cuma penyesalan, waktunya buat mereka sudah gak ada, udah habis. Karena itu lakuin, karena itu saya sama istri itu punya satu konsep. Kalau masih dikasih waktu Tuhan, kalau Tuhan sudah gerakkan, segera lakuin, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan gak ngerakin ya udah gak usah. Tapi kalau Tuhan gerakin, segera lakukan. Dan itu yang kami lakukan. Gak usah ditunda-tunda lagi. Yang pertama. Karena waktunya sudah telat. Nah, yang kedua, bukan hanya waktunya sudah telat, waktunya udah habis. Tolong klik lagi. Bapak Multimedia tolong diklik dong, jangan marah sama saya. Sekali lagi dong. Nah, sudah habis waktunya. Yesus bilang, akan ada waktunya malam akan menjelang sehingga kita tidak bisa lagi kerja. Tapi dia kan bilang gini, tetapi selama aku masih ada, akulah terang dunia. Dan selama terang itu ada, artinya belum malam, masih siang. Perhatikan, selama terang itu masih ada. Ya, selama terang itu masih ada. Karena pada satu titik, terang itu gak ada lagi. Dan kita kehilangan, waktunya sudah habis. Contohnya, kita tuh bersyukur kita ada di Indonesia. Beribadah kayak ini gampang bukan? Ya. Tapi mungkin gak akan begitu seterusnya loh. Gak ada yang tahu. Sekarang aja beberapa waktu ini, orang mau diriin gereja susah. Orang mau ibadah digerebek. Orang mau komsel, mau persekutuan di rumah digerebek, dilarang-larang. Mohon maaf. Tuhan bilang kok waktunya nanti akan datang kok yang kayak gitu. Dan kalau itu datang, kita siap enggak? Itu beberapa negara Afrika, sebagian dulu negara Kristen itu. Sekarang sudah berubah jadi negara Islam, dan mereka tidak gampang gitu lagi. Ketika ISIS berkuasa, ketika Taliban berkuasa di Afghanistan, sekarang nih, negara itu berubah. Itu yang saya bilang, waktunya sudah habis ketika itu. Karena selagi masih siang, belum malam, lakukan pekerjaan Tuhan itu. Bantu orang, nginjilin orang. Karena waktunya akan habis. Saya nggak tahu dari negara ini kayak apa. Bahkan di negara-negara maju, waktunya sudah mulai habis nih. Orang-orang di negara maju tidak melihat firman Tuhan, Injil itu sebagai sesuatu yang menarik lagi. Itu kuno, gak relevan lagi terhadap hidup. Saya tuh kalau pergi ke negara-negara maju tuh senang melihat budaya mereka di masa lalu, kemajuan mereka di masa lalu, tapi miris melihat kerohanian mereka. Kalau ke gereja, kita pergi ke gereja kosong. Gak ada orangnya. Sampai saya ini suatu hari cuma jalan-jalan karena saya tuh senang ngunjungin gereja, jalan-jalan di satu gereja. Ya. Saya diajak ikut, ayo ikut, ada apa? We have fellowship, kita ada persekutuan. Oh sorry, I cannot. Begitu gua lihat ternyata persekutuannya persekutuan lansia. Gua dianggap lansia men. Karena saking gak adanya yang datang dulu. Gua yang kelihatan masih gagah kayak gini, dianggap lansia. Ayo ikut, oma-oma, mak. Umurnya 70-80 tahun, mereka yang ke gereja. Jangan sampai Indonesia juga kayak gitu, yang datang ke gereja nanti para lansia yang muda-muda gak ada lagi. Waktunya bisa? Bisa, gak ada yang tahu kok. Karena itu mumpung masih ada waktu, kerjakan kerjaan Tuhan. Gitu loh. Suatu hari, Alkitab juga bilang bukan bahwa antikris akan datang. Ya bukan?
pada waktu itu ketika antikris datang, jangankan beribadah. Hidup kita aja udah terancam. Ya kan? So, ketika masih ada waktu, lakuin kerjaan Tuhan. Lakuin kerjaan, karena waktunya akan tiba. Itu soal penginjilan. Soal berbuat baik aja, nolong orang, itu juga gak gampang-gampang. Kita mau nolong saudara kita yang bukan seiman, kan dipikir, kristenisasi nih. Kristenisasi nih. Apalagi kalau sampai aneh-aneh, ada tanda salibnya atau tanda P3K, wah kristenisasi nih. Cuma mau nolong loh, gak ada, bukan untuk nginjili loh. Ya, atau dicurigai, ini pasti ada papanya nih, ini pasti ada papanya nih. Ya. Karena itu kalau ada waktu untuk nolong, segeralah tolong. Waktunya mungkin akan tertutup kok. Ketika COVID kemarin, itu waktu yang sangat bagus buat kami untuk nolong orang, termasuk yang non-Kristen. Tolong diklik. Lagi semuanya aja gak apa-apa. Kami, kelompok jalan pagi tadi, terus komsel kami, dan yayasan alumni kami, ngadain vaksinasi bersama. Di mana? Bukan di gereja. Kalau di gereja udah banyak. Tahu kan kira-kira itu? Bukan gereja kan? Dari fotonya kan? Itu di salah satu pesantren terbesar di Jakarta. Dan kami tidak bawa sama sekali omongan soal Tuhan Yesus. Enggak. Ya gila kali ke pesantren ngomong Tuhan Yesus kan. Ya. Tapi yang kita lakukan karena kita memang mau bantu, kita lakuin. Dan yang daftar banyaknya ratusan ke sana. Karena mereka bilang belum ada yang mau vaksin kami, Pak. Tapi sekarang kalau mau kayak gitu, nggak bisa. Waktunya akan habis ketika kita nggak bisa ngelakuin lagi. Karena itu lakukan sebelum semuanya habis. Sebelum telat dan sebelum habis waktunya. So, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Setelah itu saya minta pemusik, WL, singer maju, nolong saya, bantu saya, kita nyanyikan sebuah lagu dan kita tutup. Udah selesai kan jamnya? Udah kok, udah waktunya selesai. Ya. Tolong diklik. Beberapa waktu ini, saya itu banyak membaca di Facebook, ada banyak permintaan di kitabisa.com, cerita-cerita mengenai panti asuhan yang membutuhkan pendanaan, karena mereka nggak punya uang. Yang menarik buat saya bukan soal minta duitnya, bukan. Tapi yang menarik buat saya adalah siapa yang selama ini mendirikan dan membiayai panti asuhan ini. Dan saya kaget sebagian besar yang bikin panti asuhan ini dan yang membiayai itu bukan orang kaya. Tapi orang yang sangat pas-pasan dan sangat, duitnya pun kembang kempis. Contohnya ini. Pak Giawa namanya, yang paling kanan. Dia itu cuma sopir ojek online. Tapi karena dia tergerak hatinya untuk menolong anak-anak, dia bikin panti asuhan Kristen untuk memelihara mereka dan ngajar mereka kekristenan. Ada 22 orang yang dia itu. Dan semuanya itu anak-anak orang yang gak mampu, termasuk paling kiri atas, namanya itu Rana. Ini papa mamanya ibu ayahnya itu mati kecelakaan di TKP, di tempat kejadian. Dia kemudian dirawat oleh neneknya, tapi neneknya juga nggak bisa ngerawat karena nggak punya duit. Akhirnya dijemput sama Pak Giawa dan dirawat sana. Tapi kehidupan Rana ataupun anak-anak 22 itu tidak lebih baik di panti asuhan. Kenapa? Karena Pak Giawa nggak punya duit. Dia punya duit dari hasil ojolnya mulai dari pagi sampai tengah malam. Kalau kemudian dia nggak dapat sebanyak yang dia butuhkan, anak-anak cuma makan nasi sama kecap. Tapi yang buat saya yang luar biasa adalah namanya Pak Giawa ini. Kok mau-maunya kayak gitu. Berikutnya, klik yang terakhir. Atau ini orang namanya. Tolong diklik. Nah, ini. Nih, Pak Andreas. Pak Andreas itu penginjil buta. Karena kita hari ini bicara yang buta kan, ini juga penginjil buta. Ada di Sulawesi Tengah. Ya.
Dia jalan ke sana ke sini ke Sulawesi Tengah. Kenapa? Dia nginjilin orang-orang buta. Dia bawa Alkitab Braille, kemudian dia ajarin orang-orang buta itu baca Alkitab dan mengabarkan Injil pada orang-orang ini. Punya duit? Kagak, gak punya duit. Ini Pak Andreas ini. Tapi dia mau seperti itu. Yang kemudian jadi pikiran saya, kalau orang-orang kayak Pak Giawa kayak gitu, orang-orang kayak Pak Andreas aja ini mau seperti itu, masa sih kita nggak mau? Malu kita sama Tuhan. So panggilan pagi ini, selama masih siang, maukah kita mengerjakan pekerjaan Dia? Nolong, bantu orang, mengabarkan Injil. Mumpung belum telat, mumpung waktunya belum habis. Mari, undang sini, kita nyanyikan lagu itu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada.
dan hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya waktu yang kami punya ataupun kesempatan yang ada di hadapan kami tidak selalu ada. Satu kali kelak semuanya akan berlalu. Tetapi biarlah waktu-waktu yang masih ada di hadapan kami dapat mengambil itu, menggunakan itu untuk kami dapat melayani, untuk kami dapat menolong, untuk kami dapat membantu, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan kesenangan kami, ataupun mungkin dengan kesibukan-kesibukan kami. Tuhan ampuni kami, urapi kami, mampukan kami, dan biar hati kami terus akan mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, Engkau urapi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga. Berkat-berkat-Mu senantiasa dilimpahkan, dan Engkau terus akan memperlengkapi untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GIATHB mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Gunawan Susanto. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberikan selalu kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan dan untuk selalu mengingatkan kami. Dan saat ini kami juga menyambut untuk jika ada jiwa-jiwa baru yang hadir bisa dapat berdiri sejenak. Oke, semuanya dari jemaat yang setia. Dan kemudian pada minggu ini ada berita duka. Pada hari Selasa kemarin telah dipanggil Tuhan untuk Bapak Suyono, suami dari Ibu Giok. Kami juga dari Majelis dan Jemaat turut berduka cita, dan biarlah kiranya keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan. Dan untuk minggu ini yang berulang sebelumnya diumumkan di bawah itu ada kegiatan dalam mencari dana, yaitu ada jualan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu saudara-saudari turun bisa melihat dan mungkin bisa mendukung melalui kegiatan ini. Untuk minggu ini yang berulang tahun ada saudari Vanessa, kemudian juga Bapak Wewe. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan biarlah selalu menjadi berkat buat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama yang untuk Vanessa yang ada di sini ya. Selamat hari jadi, berkati. Selamat hari jadi, berkati. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Selalu. Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Christian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau mengirimkan hamba-Mu untuk mengingatkan kami kembali tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami telah terima Tuhan, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, bagi rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pilihanku.
percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dan Engkau akan terus menuntun kami dalam setiap jalan kami, sehingga kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami akan merealisasikan misi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk memberkati banyak orang. Karena itu Tuhan akan terus mengurapi kami dan memperlengkapi kami dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Kau yang akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kau memberkati dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga akan terus membimbing mereka supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman dan menuju kepada kedewasaan menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Dan semua kami ambil bagian dalam misi kehadiran-Mu ke tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang yang akan mendengarkan firman-Mu dan mereka akan diselamatkan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ataupun beban yang berat ataupun sakit penyakit. Kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka sehingga mereka mampu menghadapi semuanya dengan kekuatan iman, dan mata mereka terus akan tertuju kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Karena mereka berharap kepada Tuhan, maka kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, tetapi Engkau selalu ada bagi mereka yang menjadi pertolongan bagi mereka. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini tidak hadir, mungkin mereka sedang berlibur ataupun dimanapun mereka berada. Kau mengingatkan mereka supaya mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan mereka akan terus membangun iman di dalam Engkau dan kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Vanessa, Yosefin, dan juga Bapak Wewe. Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin setia kepada Tuhan dan semakin dalam mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin-pemimpin kami, baik yang berkuasa sampai saat ini maupun untuk memimpin dalam periode berikutnya. Urapi mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan bangsa ini dan untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.